Halo, assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Selamat datang di video pembelajaran kali ini atau video presentasi. Jadi, saya sebagai perwakilan dari kelompok 12 akan menjelaskan atau menjabarkan sedikit tentang kriptografi dan steganografi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Geriko Mudesian Rapsilo dari jurusan Sistem Informasi. Nah, sebelumnya kita akan mengenal apa sih kriptografi dan steganografi. Pertama yaitu kriptografi. Kriptografi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kripto dan grafia. Kripto itu artinya secret atau rahasia, dan grafia artinya writing. Jadi secara pengertian, kriptografi ini adalah seni dan ilmu untuk memproteksi pengiriman data dengan mengubahnya menjadi kode tertentu yang hanya bisa dilihat oleh orang yang berhak. Menurut terminologi, kriptografi ini adalah seni untuk menjaga keamanan pesan yang dikirim dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, kriptografi ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada enkripsi. Enkripsi ini adalah proses menyandi plain text atau teks biasa menjadi ciphertext. Yang kedua, ada deskripsi. Deskripsi ini adalah proses mengembalikan dari ciphertext menjadi plain text atau menjadi teks biasa. Nah, yang ketiga, ada kunci. Ini yang digunakan untuk melakukan enkripsi atau deskripsi. Yang keempat, ada ciphertext. Ciphertext itu adalah pesan yang telah dienkripsi berupa teks atau kode, karakter yang tidak menentu. Jadi, karakternya itu berupa acak. Yang kelima ada plain text. Plain text itu adalah teks asli atau teks yang belum dienkripsi. Jadi teks ini masih berupa pesan biasa yang belum diubah menjadi pesan yang berisi kode. Nah, yang keenam ada pesan. Pesan ini adalah tulisan berupa informasi yang dikirim melalui kurir atau disimpan melalui media perekam. Yang terakhir ada cryptanalysis atau bisa disebut ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext menjadi plain text tanpa menggunakan kunci. Jadi kita bisa membuka enkripsi tanpa perlu mengetahui kuncinya, tapi kita juga perlu belajar. Nah, di kriptografi ini ada beberapa teknik dasar. Yang pertama itu ada substitusi. Substitusi ini dibagi menjadi 3 cabang. Yang pertama ada tabel substitusi. Tabel substitusi ini adalah tabel yang dibuat sesuka hati dengan catatan penerima memiliki kode yang sama atau tabel yang sama agar bisa membaca pesan yang kita kirim. Atau bisa dibilang tabel ini adalah sebuah kode yang bisa kita ubah sesuka hati sesuai keinginan kita. Contohnya seperti ini. Nah, yang kedua ada Caesar Cipher. Adalah tabel yang setiap hurufnya digantikan dengan huruf yang berada 3 posisi setelah huruf alfabet normal. Atau contohnya seperti huruf A diganti dengan huruf D, huruf B diganti dengan huruf E, huruf C diganti dengan huruf F, dan seterusnya. Yang terakhir ada Route 13. Route 13 ini kurang lebihnya sama kayak Caesar Cipher. Cuma bedanya, kalau Caesar Cipher ini diganti dengan 3 posisi huruf setelah alfabet biasa. Nah, di Route 13 ini diganti dengan 13 huruf setelahnya. Kayak contoh, A diganti dengan huruf N, B diganti dengan huruf O, dan C diganti dengan huruf P, dan seterusnya. Setelah substitusi tadi, ada yang namanya metode blocking atau teknik blocking, yang mana ini membagi plain text menjadi blok-blok yang terdiri dari beberapa karakter yang kemudian dienkripsikan secara independen. Nah, plain text-nya dituliskan secara vertikal ke bawah berurutan dan ciphertext-nya ditulis mendatar dari kiri ke kanan, lalu ke bawah tabel. Selanjutnya ada teknik permutasi atau transposisi.
Itu memindahkan atau merotasikan karakter dengan aturan-aturan tertentu. Prinsipnya adalah berlawanan dengan substitusi. Selanjutnya kita akan membahas tentang steganografi. Apa sih steganografi? Steganografi ini berasal dari bahasa Yunani juga, yang terdiri dari kata steganos yang artinya tersembunyi dan graphian yang artinya menulis. Sehingga kalau digabung artinya yaitu tulisan yang tersembunyi. Sebenarnya, steganografi ini mirip dengan kriptografi. Steganografi ini merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara menyembunyikan suatu informasi rahasia di dalam sistem informasi lainnya. Steganografi ini memungkinkan dua belah pihak yang saling percaya untuk bertukar pesan secara rahasia. Perbedaannya dengan kriptografi adalah steganografi ini menambahkan lapisan perlindungan dengan menyembunyikan pesan tersebut ke dalam penampung yang terlihat. Nah, dalam menggunakan steganografi ini memiliki beberapa kriteria. Yang pertama adalah imperceptibility, atau bisa dibilang keberadaan pesan dalam media penampung tidak dapat dideteksi. Yang kedua ada fidelity, atau bisa dibilang mutu media penampung setelah ditambahkan pesan rahasia tidak jauh berbeda dengan mutu media penampung sebelum ditambahkan pesan. Yang ketiga ada recovery, atau pesan rahasia yang telah disimpan atau disisipkan dalam media penampung harus dapat diungkap kembali. Dalam media penyimpanan juga ada beberapa contoh media penyimpanan pesan rahasia yang dapat digunakan dalam menggunakan teknik steganografi ini. Yang pertama yaitu teks. Itu menggunakan teks sebagai media penyimpanan, biasanya digunakan teknik NLP atau Natural Language Processing. Sehingga teks yang telah disisipkan pesan rahasia tidak akan mencurigakan untuk orang yang melihatnya. Yang kedua, ada gambar. Format gambar ini paling sering digunakan karena format ini merupakan salah satu format file yang sering dipertukarkan dalam dunia internet. Yang ketiga, ada suara. Format ini sering dipilih, biasanya berkasnya berukuran relatif besar, sehingga dapat menampung pesan rahasia dalam jumlah yang besar juga. Dan yang terakhir adalah video. Format ini merupakan format dengan ukuran file yang relatif besar, namun jarang digunakan karena ukurannya terlalu besar sehingga mengurangi kepraktisan dan juga kurangnya algoritma yang mendukung format ini. Jadi itu adalah sedikit penjelasan atau penjabaran tentang kriptografi dan steganografi. Nah, intinya teknologi kriptografi dan steganografi ini merupakan sebuah cara untuk mengamankan segala dokumen atau data yang penting yang akan kita kirim atau berikan kepada orang yang berhak, agar data yang kita kirim ini menjadi aman dari pencurian. Namun, tidak menutup kemungkinan data atau file yang sudah kita kirim atau sudah kita enkripsikan tidak akan tercuri. Yang penting, yang kita sudah melakukan usaha agar file kita tidak dicuri. Karena sekarang banyak berbagai macam cara untuk meretas atau menemukan cara agar file yang terkunci bisa terbuka. Jadi, saya sarankan untuk kalian tetap berhati-hati dan semoga apa yang saya jelaskan di video kali ini dapat bermanfaat untuk kalian. Mungkin sekian video penjelasan dari saya. Semoga kalian semua dapat mengerti apa yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.